Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Selamat datang pada acara pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode ke-121 dengan mengambil tema mengembangkan kesiapan diri menjadi lulusan kompeten dan berdaya saing di era Society 5.0. Perkenalkan, saya Miriam Anugrahwati yang akan bertugas sebagai pembawa acara dan sekaligus moderator pada acara hari ini. Saya akan membacakan secara singkat susunan acara pada hari ini. Yang pertama sudah kita lewati, yaitu pembukaan. Berikutnya akan ada sambutan pembukaan oleh Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bafadal, yang dalam hal ini akan disampaikan secara virtual. Karena beliau berhalangan hadir di sini, maka beliau sudah mengirimkan video sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM, Ibu Dr. Anda Hajah Fatmawati, yang berkenan sekaligus membuka acara pembekalan calon wisudawan ini. Selanjutnya, kita akan segera setelah itu menginjak pada pemaparan materi oleh narasumber pertama, yaitu Ibu Pipit Puji Astuti, SPD MPD MM, selama 20 menit, diikuti dengan pemaparan oleh Bapak Muhammad Yusuf sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia selama 40 menit. Dan setelah itu baru kita akan membuka sesi tanya-jawab selama 30 menit. Selanjutnya akan diikuti oleh penyerahan sertifikat secara simbolis dan akhirnya penutup. Ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, kita muliakan bersama-sama Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM, Profesor Dr. Suparno. Yang kita hormati, kita muliakan dua narasumber kita kali ini, yaitu Muhammad Yusuf, Bapak Muhammad Yusuf, STMC. Beliau adalah Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Ibu Pipit Puji Astuti MPD MM, alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dan beliau adalah guru berprestasi tingkat nasional. Yang saya hormati atau kita hormati, kita muliakan bersama-sama moderator
yaitu Ibu Dr. Mirjam Anugrahwati MA. Beliau adalah dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, seluruh panitia dan seluruh peserta kegiatan pembekalan calon wisudawan yang berbahagia, yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, rahman dan rahimnya, melimpahkan hidayahnya, ma'unahnya atau pertolongannya, sampai akhirnya kita ini pada hari ini, hari Minggu 24 September 2023, bisa mengikuti kegiatan pembekalan calon wisudawan UM ke 121 via Zoom webinar platform. Saya atas nama UM selaku Wakil Rektor 1, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, menyampaikan, menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IKUM yang selalu menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi calon wisudawan UM, juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, moderator, seluruh panitia, dan sangat memberikan apresiasi positif kepada saudara-saudara calon wisudawan yang mengikuti kegiatan pembekalan pada kali ini. Saudara calon wisudawan yang saya hormati, alhamdulillah tema kali ini yang dipilih oleh IKUM yaitu mengembangkan kesiapan diri menjadi lulusan yang kompeten dan berdaya saing di era Society 5.0. Lulusan Universitas Negeri Malang harus terus meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kapabilitasnya, terutama pada aspek kepemimpinan dan kerjasama tim, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru, dan tantangan global. Oleh karenanya, pada momentum pembekalan calon wisudawan periode ke-121 ini, mengambil tema mengembangkan kesiapan diri menjadi lulusan kompeten dan berdaya saing di era Society 5.0 dengan maksud mempersiapkan calon wisudawan UM sebagai fresh graduates yang kompeten menjadi calon profesional muda yang berdaya saing. Selain menjadi bekal kompetensi profesional muda yang berdaya saing, menjadi bekal kompetensi dan kepribadian akan menjadi tolok ukur dan kepercayaan dunia kerja terhadap lulusan. Semakin tinggi kualitas, maka semakin tinggi juga kepercayaan dunia kerja terhadap institusi perguruan tinggi. Jika itu terjadi, maka daya saing dan daya serap lulusan dalam dunia kerja akan semakin meningkat. Hal ini juga akan memperpendek masa tunggu lulusan pada perguruan tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, serta para calon wisudawan yang berbahagia,
Alumni merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah alma mater. Kinerja, prestasi, dan reputasi yang baik dari para alumni juga akan meningkatkan citra alma maternya. Adapun bentuk dukungan berharga yang dapat dilakukan alumni pada alma maternya adalah berkarya sebaik-baiknya dalam bidang pekerjaan apapun yang saudara lakukan. Oleh karena itu, kami mendoakan agar seluruh calon wisudawan menjadi orang-orang yang berprestasi dan sukses dalam berkarir. IKUM sebagai lembaga legal tempat berhimpun dan berinteraksi bagi para alumni menyediakan berbagai layanan. Acara pembekalan calon wisudawan yang saudara ikuti saat ini merupakan salah satu bentuk komitmen Ikatan Alumni UM di dalam membantu calon wisudawan yang juga sebagai calon anggota IKUM dapat cepat memperoleh pekerjaan maupun menciptakan peluang kerja melalui beragam webinar peningkatan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas dengan menghadirkan beberapa alumni terbaik dari UM yang berasal dari berbagai profesi dan jabatan. Ibu Dr. Anda Fatmawati beserta segenap pengurus IKUM yang saya hormati dan saya takzimi pula bahwa Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf ST MSI serta Ibu moderator kita yang luar biasa Ibu Dr. Miriam Anugrawati MA serta Bapak Ibu seluruh peserta pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode 121 dengan tema mengembangkan kesiapan diri menjadi lulusan kompeten dan berdaya saing di era Society 5.0. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat berkumpul di forum yang luar biasa ini kan ya untuk calon wisudawan ini. Baik Bapak Ibu, yang perlu kita junjung tinggi nantinya adalah nama baik dari Universitas Negeri Malang. Sebagai alumni itu harus kita jaga dengan hati-hati dan tentunya sebagai alumni kita harus menjadi lulusan yang unggul, jangan menjadi lulusan yang biasa-biasa saja. Kalau lulusan yang biasa-biasa saja sangat banyak sekali. Begitu nggih. Ini mungkin Bapak Ibu ada cara atau strategi lain untuk menjadi lulusan yang unggul, tetapi yang saya lakukan 4 hal ini Bapak Ibu, yaitu terus belajar, terus bergerak, terus berkarya, dan terus membangun relasi. Keempatnya ini tidak bisa terlepas satu sama lain, saling berkaitan. Dan terus belajar, saya orang yang suka belajar. Dan kebetulan S1 saya ada pernah menempuh 2 kali. Yang pertama adalah pendidikan bahasa Inggris, yang kedua adalah pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Malang. Demikian juga dengan jenjang S2 saya. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia, kemudian saya mengambil lagi pendidikan dasar. Terkadang ada yang bertanya kepada saya, Mbak, enggak capek tak kuliah gitu ya. Kalau kuliahnya tuh seneng Bapak Ibu, semakin kita belajar rasanya yang saya rasakan tuh semakin haus ilmu, dan saya merasa semakin belajar ternyata banyak loh yang tidak saya ketahui. Kuliah itu satu yang saya tidak suka Bapak Ibu, waktunya bayar gitu aja. Baik, dan sekarang saya juga sedang menempuh studi di Universitas Negeri Malang juga. Mohon doa Bapak Ibu semua, semoga semester depan saya sudah menjadi calon wisudawan seperti Bapak Ibu sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu terus bergerak gitu ya. Terus bergerak. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak pernah menghitung apa yang saya lakukan, mohon maaf, tidak pernah saya berpikir, oh saya dapat apa. Itu kuncinya saya. Apa itu bonus demografi? Yaitu jumlah angkatan kerja
mendominasi dari seluruh total populasi. Dan kita akan sampai puncaknya nanti di 2030, sampai 2035. Hampir di atas 70% ya dari jumlah populasi kita akan diisi oleh angkatan kerja. Artinya apa? Kita harapkan 70% itu, katakan kalau di sini ya, katakanlah di sekarang ya, angkatan kerja ada 143,72 juta, ini data Februari 2023. Kalau bayangkan kalau 143,72 juta orang Indonesia ini bekerja menghasilkan barang dan jasa dengan produktivitas yang baik, dengan kualitas barang dan jasa yang baik, maka kapitalisasi yang diterima oleh Indonesia akan menjadi luar biasa. Dan kita optimis kita akan menjadi negara maju, negara 5 besar perekonomian dunia pada 2045. Sepanjang disclaimer-nya, SDM yang kita miliki benar-benar berkualitas. Dan saya senang tadi mendengar bahwa Universitas Negeri Malang adalah salah satu yang terdepan menghasilkan SDM yang berprestasi. Ya, ini satu kebanggaan buat kita semua. Jadi poinnya apa di bonus demografi? Jangan sampai ada yang idle. Ya, jangan sampai ada SDM Indonesia yang tidak menghasilkan barang maupun jasa. Ada banyak kesempatan untuk berwirausaha, ada banyak juga kesempatan untuk bekerja. Yang penting adalah menghasilkan barang dan jasa. Sehingga apa? Secara nasional, kesejahteraan kita akan meningkat. Dan insya Allah apa yang kita cita-citakan sebagai cita-cita kemerdekaan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, ini akan kita bisa capai. Tetapi sebaliknya, jika kita gagal menghasilkan SDM yang unggul, tidak dapat masuk ke dalam pasar kerja, maka yang terjadi adalah sebagaimana contoh beberapa negara di belahan dunia yang lain yang mengalami kehancuran, kejatuhan ekonomi, kemiskinan, pemberontakan, perpecahan di negara tersebut. Ini yang kita harus sama-sama cegah. Dari Bu Puji tadi ya, Bu Pipit. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab Bu Pipit dan Pak Yusuf. Di sini di kolom Q&A sudah ada 9 pertanyaan. Mungkin bisa saya bacakan dulu dari yang pertama. Kita punya waktu 30 menit ya. Jadi saya tidak tahu apakah bisa semuanya terjawab atau tidak. Yang pertama dari Ibu Christina Marta. Selamat pagi, sebelumnya terima kasih untuk menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu untuk kami. Mohon izin bertanya terkait masalah rekan-rekan di dunia kerja yang mengeluhkan persyaratan kerja yang dibatasi usia, rata-rata maksimal 25 tahun. Apakah sekiranya mungkin jika ada evaluasi dan atau perubahan atas masalah ini agar tidak membatasi usia kerja? Terima kasih. Itu dulu. Apakah saya bacakan beberapa dulu atau langsung satu demi satu dijawab? Pak Yusuf atau Bu Pipit? Monggo, sepertinya ini bidangnya Pak. Bidangnya Pak Yusuf. Ye. Pak Yusuf bagaimana? Mau langsung dijawab atau saya bacakan satu lagi mungkin? Ya saya jawab aja langsung ya. Langsung monggo. Ya. Singkat aja ya. Yeah. Coba cek lagi Mbak, apakah karena di tempat saya, di data kami itu pembatasan usia kok nggak ada ya. Tadi saya sudah sampaikan di data bahwa sekarang perusahaan bisa kok banyak yang butuh pengalaman. Kalau butuh pengalaman berarti kan di atas apa 30, 40, 50 tahun pun masih ada yang menerima. Jadi soal umur sepertinya jangan jadikan isu ya. Masih banyak perusahaan yang membuka untuk umur-umur yang tidak ada pembatasan umur tadi. Ya.
pada siang hari ini kita waktunya untuk memberikan ucapan terima kasih dengan tulus kepada para narasumber dan juga kepada MC sekaligus moderator. Yang pertama, penghargaan kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Yusuf ST MSI, Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker Republik Indonesia. Mohon diterima, ini penghargaan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Penghargaan secara tulus kepada Ibu Pipit Puji Astuti SPD MPD MM sebagai rasa terima kasih kami dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Pipit yang telah bersedia bagi informasi, sharing sukses dan selalu setia kepada IKUM. Ibu Pipit ini sudah beberapa kali ya kami minta bantuannya. Monggo, terima kasih Bu Fat, terima kasih IKUM. Ya, rasa terima kasih kami dari pengurus pusat IKUM kepada Ibu Miriam Anugrawati yang juga beliau ini alumni UM ya, dari Fakultas Sastra jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ya Bu Miriam. Ya. Yang juga dosen UM. Mudah-mudahan Bu Miriam masih bersedia bergabung dengan IKUM lagi, Bu. Tentu Bu, insya Allah tetap. Terima kasih Bu, terima kasih IKUM. Ya, sama-sama Bu Miriam. Jangan lupa jargonnya IKUM selalu di IKUM hati. selalu di hati. Baiklah Ibu Bapak, para narasumber, para pengurus dan pimpinan IKUM. Demikianlah acara pada hari ini telah selesai kita lewati bersama-sama. Izinkan saya selaku moderator dan pembawa acara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para narasumber, Pak Yusuf dan Bu Pipit, juga untuk Sekjen IKUM, Ibu Fatmawati. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.